Nah itu pendekatan visi dan misi. Visi untuk di dunia ngapain, misi untuk di dunia ngapain dalam rangka kehidupan setelah itu. Gitu. Karena kita percaya kan life after life, life beyond life. Siapa yang di sini nggak percaya? Gitu. Nah ini penting gitu loh untuk kita juga. Dalam kepuasan sama Husnul. Iya. Beyond your power. Untuk apa? Iya, beyond. Saya bilangnya beyond loh Husnul. Jadi artinya setelah Anda berkuasa, Anda termasuk manusia yang tetap dihormati, hargai apa enggak? Atau kemudian dalam kondisi sekarang saja Anda berkuasa, tidak dihormati dan dihargai, apalagi nanti setelah tidak berkuasa. Gitu loh logikanya. Dalam posisi sekarang Anda berkuasa saja, Anda tidak dihormati dan tidak dihargai. Penghormatan dan penghargaan terhadap Anda cuma bersifat penghargaan dan penghormatan secara materialisme yang statusnya sangat lekang dengan waktu. Nah, ngeri nggak? Jadi berarti kalau materialisme itu ke arah waktu, karena kita mati kan nggak dibawa juga ya? Iya. Iya. Kan sangat lekang waktu, dengan kan? Iya, jatuhnya begitu. Sebenarnya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan program I See The Real Show. Kajian kita Two Scholars berbicara dengan sahabat kita, sahabat saya, sahabat pemirsa semuanya, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Dr. Husnul Maria. Nah di sini seperti biasa ada Mas Haji nih, Mas Haji sehat, Mas Basit juga Baru sehat. pulang Mas Basit. Masya Allah ya haji ya, mudah-mudahan mabrur, Masya Allah hajinya. Didoain kan kita semua bangsa Indonesia, umat Indonesia, umat negeri ini dan seluruh dunia. Amin. Bang Nursi kita udah lama ya? Iya, 2 bulan. Dia maaf Karena kebanyakan off air. Karena off air, dan kalau off airnya nggak sama. Saya off air, Bang Nursi bisa. Bang Nursi off air, saya yang bisa. Jadi ini ada beberapa tugas, memang tetap tugas konstitusional. Ambil. Mencerdaskan kehidupan bangsa, insya Allah ya. Mudah-mudahan karena kita niatnya ibadah, mudah-mudahan Allah selalu jaga kita. Amin. Ya, jaga lisan kita di dalam memberikan share. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ini ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Di dunia dan di akhirat, nggak cuma di dunia. Mungkin kita bahas tentang ekonomi di dunia, kita bahas tentang politik, ekonomi politik, tapi insya Allah ini untuk keselamatan, kebaikan umat manusia, khususnya umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Nah, Bang, akhir-akhir ini kondisi kepolitikan kan semakin runyam sebetulnya ya kalau kita lihat. Akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu ya, itu ada perjanjian lagi ya dengan pemerintah Cina. Ternyata memang kita dikonekkan semua pembangunan dengan obor. Tapi obornya udah diganti menjadi BRI. Ya, bukan Bank Rakyat Indonesia tapi Belt and Road Initiative. Sepertinya positif di dalam konteks itu. Sepertinya tapi ada kajian yang muncul dari Italia. Iya. Pernah baca? Iya. Bagaimana Italia melakukan kajian dalam konteks Belt and Road Initiative, nanti kita sampaikan. Iya, gitu nanti kita sampaikan. Sebenarnya kan obor, karena obor sudah punya banyak korban di Sri Lanka dan di beberapa negara Afrika. Iya. Nah, kalau ini bahas tentang misalnya bagaimana dampak atau kebijakan, implementasi kebijakan undang-undang IKN kayak gitu ya, yang ternyata banyak hal ya. Kalau mendengarkan yang detail lagi lebih seru lagi, Bang. Misalnya bagaimana mereka ya para yang bekerja di sana, yang menyewakan mobil dan sebagainya lah, itu detail, tapi itu levelnya level implementasi. Karena apa? Karena mungkin ya memang undang-undang IKN ini tidak dibahas dengan lebih partisipatif, lebih demokratis, lebih memikirkan segala bentuk isu-isu security, national security, kemudian kedaulatan negara dan sebagainya. Tapi kan yang mengerikan kemudian presiden sendiri kan sebetulnya bukan yang pertama kali menjajakan kayak gitu ya. Mestinya kalau kita paham, ini kan kita bukan membangun seperti kalau bicara super blok di Jakarta kayak gitu ya, kayak super blok itu miliknya siapa? Misalnya Lipo Group atau perumahan-perumahan misalnya Pondok Indah, atau kan nggak begitu. Ini kan perumahan, pusat kekuasaan kayak gitu ya, pusat negara, di situ ada
isu-isu yang berhubungan dengan keamanan negara itu sendiri, rahasia-rahasia negara itu. Nah, kalau kemudian diproyekkan bahkan di swasta aja itu menjadi masalah. Salah satu contoh, Bang. Pada saat dulu pertama kali Republik Indonesia memiliki database penduduk dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat kan KPU 2004. Yang punya proyeknya 427 miliar BPS yang mengerjakan. Apakah kemudian kita nggak diajak oleh swasta, berikan kepada swasta? Minta, diajak. Tapi kita kan berpikir, halo, ini adalah data rakyat negara Republik Indonesia. Pada saat itu kan lagi isu tentang 9/11 gitu ya, terorisme. Kan kalau data itu kepegang oleh private, oleh swasta, kalau bank-bank bisa diperjualbelikan, kita ditelepon-telepon itu tidak bertanggung jawab dengan seperti itu. Nah, kemudian diberikan kepada Kemendagri database penduduk itu 8 Desember 2004 gratis ya, yang kemudian jadi DB4, kemudian jadi IKTP yang menjadi bertriliun-triliun yang seperti itu. Tapi swasta terlibat. Bagaimana kita trust kepada lembaga-lembaga swasta yang memegang daftar nama dari seluruh penduduk Republik Indonesia. Nah, cara pandang memahami tentang kedaulatan, tentang keamanan negara dan seperti ini, sepertinya para elit kita ini belum memahami dengan baik gitu. Atau sebetulnya apakah pasal-pasal dalam konstitusi, kalau kita kan harus kembali lagi kepada konstitusi kan, itu dibahas dengan baik. Itu kalau isu IKN. Nah, isu yang lain waktu itu sempat ya dengan Mas Haji ya kita kemana-mana bicara tentang RUU Kesehatan. Kita waktu itu juga sudah sempat. Nah, ini kan sekarang juga implementasinya nih, bagaimana ternyata tetap memberikan kewenangan yang luar biasa tentang privatization di dalam konteks ini, tentang eksploitasi yang terlong-parlong, eksploitasi yang disebut ekstrativisme resources yang ugal-ugalan dalam tanda petik yang itu juga luar biasa. Akibatnya di beberapa tempat, Bang, dari mulai yang di mana di situ ada urban industrial, pasti muncul yang namanya pekerja seks komersial, kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya warga negara perempuannya juga menjadi dampak dari ini. Tapi apakah tidak ada dampak kepada buruh? Karena disamakan kan antara buruh asing dengan buruh kita, kayak gitu ya. Jadi bagaimana negara memihaki anak bangsanya sendiri. Nah, berbagai macam pendidikan juga demikian. Ini kita sekarang juga punya, lucu Bang, sekarang itu ada kampus merdeka, kuliah merdeka atau apa yang itu. Kampus merdeka. Kampus merdeka. Jadi mahasiswa kita ilmu politik itu bisa mengambil 20 sampai 22 SKS satu semester magang. Tapi magangnya itu suka-suka. Lah waktu itu ada yang magang di PT apa yang nggak jelas, nggak ada inline untuk belajar bagaimana laboratorium ilmu politiknya. Tapi itulah yang dianggap baik. Jadi ini saya ingin juga bagaimana sih kebijakan Kementerian Pendidikan di dalam konteks itu. Nah, di sini ada persoalan value, ada persoalan morality, ada persoalan ethics pada level nilai ya. Pancasilanya bagaimana? Kayak gitu kan. Yang kedua apa? Ada persoalan pemahaman, pengetahuan, knowledgeable para pimpinan kita. Baik yang eksekutif maupun legislatif. Jadi nggak cuma eksekutif saja, legislatif. Nah, kalau kemudian fungsi checks and balance ini tidak bekerja, maka yang akan muncul pasti yang disebut social and political unrest dari masyarakat, dari rakyat. Nah, biasanya kalau negara seperti itu dengan pendukung-pendukungnya dengan mudah dia akan menggunakan legal based approach, pendekatan hukum. Dikeluarkan pasal-pasal. Pasal penghinaan, pasal ini, pasal itu, undang-undang ITE dibawa. Sepertinya itu demokratis. Karena dengan pendekatan legal based approach. Cuma persoalannya, sudahkah pengadilan kita ini adil? Ya? Karena yang pernah kan kita bahas di IC, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada yang kritik istana, tumpul kepada yang pendukung istana. Nah, melihat semua ini kita mau mengurainya dari mana nih Bang? Oke. Isu tentang krisis multidimensi sebenarnya bermula dari
kita bisa mulai dari krisis ekonomi, kita bisa mulai dari krisis politik, bisa kita mulai dari krisis sosial. Pada cerita 97-98, krisis multidimensi itu dimulai dari ekonomi. Sehingga akhirnya muncul yang namanya demo besar-besaran. Betul. Mereka merasa menjadi angkatan 97-98 gitu kan. Yang sekarang juga merasa kayak gitu ya. Iya. Lupa kita dulu di mana posisinya. Iya gitu ya. Itu krisis multidimensi. Krisis multidimensi muatannya 3. Ya. Social distrust, Ya, trust ini misalnya. social distrust, social disorder, social disobedient. Ya, itu dari socialnya. Iya. Tapi kalau kita dalam politik namanya political distrust, political disobedient. political disobedient. Ya. 3. Kalau ekonomi sama. Sama. Economical distrust, economical disorder, economical disobedience. 3. Dalam hukum sama. Hukum law distrust, gitu, Ya. legal distrust, Ya, itu tadi. legal disorder. Jangan salah, omnibus law itu sesungguhnya punya cerminan sebagai disorder. Disorder, berantakan, bukan Mereka berpikir itu order. Iya. Karena menjadi omnibus. Iya. Dimasukkan semua Iya. ke bus itu. Iya. Tapi justru terlihat disordernya. Iya, nah di situ kita lihat di situ. Jadi dalam hukum begitu. Nah, ketemu jadi tadi sudah sosial, politik, ekonomi atau ekonomi, politik, sosial. Sosial gitu ya ketemu. Nah, di hukumnya begitu. Di lingkungan ideologi sama. Ya. Pancasila dikatakan sebagai saya Pancasila. Tapi perilakunya gitu lah sama sekali tidak menunjukkan Pancasilais. Itu menunjukkan ideological distrust, ideological disorder, dan ideological disobedient. Walaupun diskusi di beberapa ini kawan-kawan di kampus seringkali ini bagaimana sih ideologi sudah setahap mana sebetulnya lebih filosofi atau ideologi kalau kita bahas Pancasila. Ada 4 indikator paling tidak. Dia punya muatan tentang cita-cita. Ya. Dan ada muatan tentang moral. Moral ada. Ada muatan tentang etika. Lalu berikut yang terakhir adalah dia mengarahkan sebuah tindakan. Karena etika berarti dia mengarahkan sebuah tindakan. Jadi 4 komponen sebenarnya kalau kita bilang gitu. Cuma nggak ada ini. Jadi ketika kita menyatakan Pancasila sebagai sebuah ideologi, paling tidak dia punya 4 hal tadi. Dia punya muatan nilai, dia punya muatan moral, dia punya muatan etika, dia punya muatan untuk mengarahkan sebuah tindakan. Misalnya contoh begini, kenapa kita bicara juga satu legal disobedient misalnya, satu bentuk pembangkangan hukum. Ya. Bagaimana mungkin Anda menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi Anda bangga dengan pemilihan presiden langsung? Gimana? Kalau DPR-nya oke. Itu secara ilmu politik masih bisa. Itu khilaf. Itu ada khilafnya. Tapi kalau yang kalau tadi berhubungan dengan itu, kalau saya lebih membahas tentang yang kebijakan yang dikeluarkan. Kita ambil dari value dulu. Legal itu ya value. Kita ngambil dari value, terus muncul dalam moral, muncul dalam etika, muncul dalam tindakan. Tindakannya pilpres langsung. Padahal value-nya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah mufakat. Padahal sila keempat ini berhubungan dengan kemanusiaan yang beradab. Artinya model musyawarah mufakat ini berbasis kerakyatan melahirkan kemanusiaan yang beradab. Dengan begitu ketemu yang namanya persatuan Indonesia, sehingga lahirlah keadilan sosial. Gitu mikirnya. Supaya seluruh rakyat Indonesia bukan segelintir. Orang. Ya cuma itu perlu ditulis tuh Bang. Karena kita kan sofa sampai hari ini selalu tafsir. Saya Pancasila, kamu tidak. Saya Bhinneka, kamu tidak. Jadi itu dipegang, tafsirnya selalu direbut oleh penguasa. Nah, jadi kita scholars atau oleh lembaga yang dianggap dia paling Pancasila karena lembaganya adalah BPIP sekarang. BPIP yang seperti itu. Padahal sederhana. Kalimat-kalimat yang dibangun oleh para pendiri Republik ini itu kalimat-kalimat sederhana yang punya muatan tinggi luar biasa. Kaya dia. Itu makanya
ketika diterjemahkan secara salah, diterjemahkan oleh penguasa secara salah, maka dia akan melahirkan apa yang disebut dengan legal disobedient, constitutional disobedient. Nah, kalau naiknya lagi, langsung membentuk constitutional disobedient. Apa indikator constitutional disobedient? Saya cawe-cawe, saya tidak netral. Constitutional disobedient. Karena berhadapan dengan persoalan pemilu luber jurdil. Nah, artinya dia tidak ketemu dengan yang namanya constitutional obedience, kepatuhan pada sumpah jabatan. Kan pernah kita bahas dulu. Sebelumnya sudah kita bahas. Kan lihat ya yang di Presiden cawe-cawe. Cawe-cawe itu kelihatan di situ gitu loh. Nah, saya ingin mengatakan pada pemirsa IC The Real Show, kalau kita ngambil seluruh dimensi ini dalam perspektif yang namanya melahirkan itu, basisnya cuma soal trust, soal kepercayaan, soal kejujuran. Yang kedua soal keteraturan. Kalau soal keteraturan itu artinya soal komitmen. Anda seberapa jauh pegang komitmen? Istiqomah. Oh iya, di dalamnya di situ. Jadi yang pertama soal jujur, soal kepercayaan, yang kedua soal komitmen, supaya muncul yang namanya keteraturan. Lalu berikutnya soal kepatuhan. Kalau soal kepatuhan, ini aplikasi sistem. Penerapan sistem. Anda tutup nggak pada sistem? Padahal Anda bilang, demi Allah, saya Presiden Republik Indonesia dengan ini tunduk dan patuh pada konstitusi dan menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya dan sujud. Bagaimana? Anda padahal gimana? Tapi Bang, persoalan yang saya lihat ya amati sampai hari ini, para pemimpin ini apakah kemudian sejauh mana pemahamannya terhadap konstitusi? Karena di dalam perdebatan apapun itu, argumen konstitusinya nggak muncul. Nah, jadi kita kalau tidak ada landasan darul akhdi wa syahadah kayak gitu ya, negara perjanjian kita sebagai bangsa dan negara seperti itu, bagaimana kemudian turun menjadi trust, turun menjadi order, turun sampai kemudian ada obedient di dalam rakyatnya kalau dari sejak di atasnya ini nggak ada yang disebut perjanjian kita. Itu kan sebetulnya perjanjian sucinya, konstitusi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah ini yang kondisinya kan begitu. Maka jangan sembarang memilih pejabat. Poinnya sederhana, jangan sembarang memilih pemimpin. Rekrutmen. Iya. Nah, kalau bicara rekrutmen, kenapa dalam peristiwa pemilu 2004, peristiwa pemilu 2009, 2014 dan 2019 muncul tokoh-tokoh yang acap kali di luar partai dan bisa langsung menjadi seakan-akan representatif partai. Padahal dalam konstitusinya menyatakan bahwa yang bisa mengusulkan partai atau gabungan partai-partai. Apa poin yang bisa mengusulkan partai atau gabungan partai-partai? Pemegang saham itu cuma partai-partai. Dalam pembentukan pemerintahan. Ketika pemerintahan itu diwujudkan dengan model pemegang sahamnya adalah partai-partai itu, kedaulatan rakyat ada di mana? Kedaulatan rakyat ada di mana? Ya ditinggalkan ditinggalkan. Nggak ada berhentinya itu hilang gitu rakyatnya. Bergeser dia menjadi kedaulatan partai. Direduksi kalau pakai bahasa itunya. Direduksi. Sedemikian rupa jadi tinggal kedaulatan partai. Sementara partai sendiri nggak berdaulat. Kenapa? Karena ada bandar di bandar. Kalau gitu sekarang sesungguhnya saya mau berdaulat. Bandar. Makanya kenapa undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, begitu. Itu kan eksploitasi sumber daya alam. Minerba begitu. Undang-undang kesehatan. Sama. Industri kapitalis kesehatan. Iya, sama. Itu yang kita pernah bilang ultra neoliberal system. Kita udah ngomong duluan tuh. Udah itu ultra neoliberal, silakan. Udah lewat. Kita cuma mau menggarisbawahi aja. Reuni lagi. Reuni pikiran. Refresh. Iya. Jadi diskurs. Kalau kita ngelihatnya selalu modelnya begitu Husnul gitu ya, maka sesungguhnya antara krisis dan tidak krisis dia selalu berulang-ulang Husnul. Iya. Saya teringat sama tesisnya Paul Krugman. Krugman sebelum sesudah dia menerima Nobel Ekonomi, dia menyatakan begini, ketika satu perekonomian yang berdampak pada kondisi masyarakat selalu dalam kondisi abnormal, dan kondisi yang abnormal itu selalu berulang-ulang. Jadi tesisnya adalah
kondisi abnormal yang Yang selalu berulang-ulang. Maka kondisi abnormal itu menjadi normal katanya. Iya. Kayak korupsi, Iya. korupsi di lembaga yang terus-terusan korupsi juga. Iya. Akhirnya korupsi itu dianggap Wajar. itu ada political corruption, Iya. ada buku itu saya lupa namanya. Sebenarnya ini sama dengan tesis permissiveness. Ya, Sebuah permissiveness berjalan terus-menerus, maka dia akan toleran pada kesalahan. Dia akan toleran pada, maaf ya, kalau dinaikin lagi, toleran pada kezaliman. ya itulah. Tapi mereka tidak toleran pada kebenaran, mereka tidak toleran pada kebaikan, karena rumusnya begitu. Iya, dianggap biasa-biasa saja. Sudahlah itu kebaikan itu memang sudah kewajiban. Tapi ketika yang namanya toleran terhadap kejahatan, toleran terhadap kezaliman, dia akan berubah menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang akhirnya sebagai liabilities bagi masyarakat, menjadi beban. Dia bukan sebagai pemecah masalah, dia bukan merupakan aset kalau istilah Isidore Reso sebelum-sebelumnya. The leadership is not assets, but the liabilities. The liabilities menjadi beban dari kehidupan sosial negara, berbangsa bernegara, masyarakat, rakyat. Itulah sesungguhnya krisis multidimensinya, Husnul. Jadi kalau kita jadi shortcut nih. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita ambil krisis multidimensi, maka kata kunci berikutnya ketika distrust, disorder, disobedience itu masuk ke seluruh lini, kata kunci berikutnya adalah peranan pemerintahan. Peranan negara itu merupakan pemecah masalah, pembuat masalah, atau penambah masalah. Dan negara dalam hal ini itu bisa aktor, bisa lembaga. Bisa lembaga. Jadi aktor juga penting, makanya menjadi politician itu you're not supposed to be a thin skin. Yeah. Jadi kalau misalnya ada kritik dan sebagainya, itu yang sebetulnya kritik adalah tanggung jawab Anda, tingkah laku politik Anda di dalam mengurus negara ini. Betul. Bukan Anda sebagai person, kayak misalnya saya dan Bang Nursi kayak gitu, enggak. Ini karena Anda itu menjabat dalam struktur, ini kan struktural itu gimana? Ya, analisis struktural. Tapi multi level analysis, jadi ada aktornya, Iya. ada lembaganya, karena lembaga kan nggak bisa berjalan sendiri. Betul, tanpa aktor. Tanpa leadership. Iya, gitu, betul. Itu unit analisisnya memang kelihatannya mudah dipisahkan antara analisis aktor dengan analisis lembaga. Tapi dalam praktis, the best practices-nya itu nggak bisa dipisahkan. Seorang Husnul Mariah bisa dipisahkan sebagai seorang dosen dengan posisi sebagai pribadi. Tapi dalam praktik, he's the real lecturer. Gitu. Dimanapun keluar dosennya kayak gitu ya. Iya, gitu. Itu salah itu. Ya nggak salah itu, sih maksudnya. Itu ya, contoh. Itu kayak type of person kita kan. Nah, ketika Bill Clinton mencoba memisahkan pribadinya sebagai seorang presiden dengan pribadinya sebagai kepala rumah tangga, gitu ya, dipisahkan. Orang mencoba, ini di Amerika pernah kejadian. Jadi satu hari Bill Clinton pergi ke Walmart. Ini salah satu modern mart gitu ya, Walmart. Di Australia juga ada Walmart. Ya, kayak gini gitu. Segede apa itu kalau namanya Walmart? Muncullah kajian-kajian dari media-media bergengsi di Amerika. Wah, karena tanpa pengawalan nih istilahnya, tanpa pengawal presiden gitu ya. Dia belanja, dia bawa anaknya, gitu. Maka media Barat menyatakan dua. Oke, katanya. Saat itu muncul, Anda sebagai pribadi memang sebagai kepala rumah tangga katanya. Tapi Anda tetap presiden karena kalau Anda tidak terjadi kesalahan di situ, masalah. bukan kepala rumah tangga. Iya. Maka seluruh pertahanan keamanan Pentagon itu dimarahin. CIA dimarahin. Semua kena. Di situ muncul kajian begitu. Jadi mereka bilang, dan ini saya teringat pada pembelajaran sosiologi, bahwa unit analisis individual dalam masyarakat dengan unit analisis kelembagaan dalam masyarakat pada hakikatnya secara analisis saja bisa dipisahkan, hanya untuk kepentingan analisis supaya lebih mudah secara sistematik dibaca dalam rangka kajian struktural. Untuk melihat tadi pendekatan kepemimpinan. Tapi tetap saja sebetulnya yang tadi kalau kenapa nggak bisa dipisahkan, karena ya multi level analisisnya memang begitu dua-duanya. Means pendekatan sesungguhnya ketika hanya menggunakan satu pendekatan, dia tidak menggambarkan keutuhan keilmuan. Itu pentingnya ekonomi politik. Itu apalagi kita pakai tambah ekonomi politik sosial. Ekonomi politik kesehatan, ekonomi politik hukum misalnya. Itu makin kelihatan bahwa pendekatannya tidak mungkin single.
Gitu, nggak mungkin tuh kalau kayak gitu Gus. Sampai sekarang kita bahas multi krisis, kita dekati secara ekonomi. Iya ya, ternyata krisisnya dari mulai pangan, energi, keuangan, sektor jasa. Loh, kok terancam Utang krisis negara semua? kita berapa hari ini? Kenapa? Utang negara kita 7.000 sekian triliun. 7.700. Sekian triliun. Ih, 7.800-an Itu triliun. artinya apa? Artinya kita sudah Krisis juga. Iya. Kenapa? Karena Anda menikmati ketersesatan dalam pinjaman. Iya, Pak. Menikmati ketersesatan dalam pinjaman, dalam riba yang Anda bilang tadi, gitu loh. Sederhananya begitu mikirnya. Jadi kalau kita ambil perspektifnya begitu, maka apa yang disebut oleh Krugman, Indonesia mengalami abnormal yang berulang-ulang. Sakit kan tuh? Sakit kan? Sakit lah, karena Sakit. banyak orang yang pintar di Iya. Republik ini dan juga bisa teriak-teriak, bisa mengingatkan, tapi saya kadang-kadang sudah sampai berpikir pada level yang ini kok sudah summum bukmun umum ya. Lah ya, Zion. Nah, masuk ke dalam Ya amun. Malah ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang biasa kita omongin. Kalau unit analisisnya individual dan institusional atau kelembagaan dikunci oleh kepemimpinan seperti biasa, Ya, seperti maka biasa. pertanyaannya kan kita pernah bilang begini. Satu kepemimpinan yang merupakan beban bagi kelembagaannya Kelembagaannya. atau kemudian beban bagi masyarakatnya, maka dia sesungguhnya gitu ya, dia dalam posisi pasti tidak melahirkan kebaikan secara menyeluruh. Dia pasti akhirnya menimbulkan masalah pada dimensi nilai-nilai. Karena instrumentatif dan strategiknya, fungsional. Jadi kalau pakai pendekatan instrumentasi, fungsi dan strategiknya, gitu ya, itu kelihatan dia punya beban. Dia melahirkan beban. Nah, beban utamanya adalah tadi, dia beban bagi masyarakat. Nah, ketika beban bagi masyarakat berulang-ulang tadi, apa poinnya? Penggerusan nilai. Ya. Nilai-nilai yang penuh dengan kebaikan, nilai-nilai yang penuh dengan kebenaran, nilai-nilai yang penuh dengan accountability, kalau pakai bahasa kerennya. Itu menjadi Akuntabilitasnya. itu menjadi tergerus. Itu menjadi tergerus. Itu masalahnya. Nah, ketika muncul lagi dengan posisi sekarang satu tata, tadi Husnul bicara pada kita, pada pemirsa tentang IKN yang dimintakan pendapatnya oleh Cina, dimintakan kajiannya dari Cina. Saya bilang begini, sesungguhnya bukan hal yang baru dilakukan oleh Joko Widodo. Ya. Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu sudah melakukan lewat yang namanya loan agreement dengan Bank Dunia yang isinya mengarahkan. Jadi ada dua masalah. Pada peristiwa IKN, dia bicara tentang tata ruang yang merupakan public goods. Kita pernah bilang tuh. Public goods dan itu national interest. Yes. Ketika public good pasti national interest. Maksudnya ini national interest yang di situ ada rahasia negara, ada ini yang kayak gitu-gitu, bukan yang public good yang everybody can akses kayak gitu loh. Artinya Husnul sudah menganut dua aliran. Aliran public goods as a materialism dan public services as a spiritualism. Iya. Dua tuh Husnul. Dua nih. Jadi public goods and public services. Beyond that is values ketemunya. Value. Nah, kalau kemudian Anda serahkan seperti itu, saya mau baca begini. Misalnya kalau kita baca tentang loan agreement yang mendikte Indonesia. Saya ulang. Kalau kita bicara loan agreement pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia, kita membaca loan agreement pemerintah Republik Indonesia dengan negara debitur tertentu yang isinya mendikte Indonesia, maka sesungguhnya nggak ada bedanya dengan kebijakan soal IKN. Cuma dalam konstruksi IKN dia terkena dalam konstruksi public services. Iya. Terus gimana? Saya terusin sedikit terus kajiannya. Jika ini diambil, menurut ini saya ngambil Stiglitz. Menurut Stiglitz, ketika yang namanya public goods dan public services itu diserahkan ke swasta, ke pihak asing lagi. Ya, pihak swasta dan pihak asing lagi. Maka sesungguhnya problematik besarnya adalah kata kunci di sini. Tidak ada yang namanya good governance. Good governance sebagai public services, good governance sebagai public goods is nothing. Wah, gitu. Gak ada good governance. Nggak ada good governance. Nah, jadi kalau good governance-nya dilanggar, maka musyawarah mufakat perwakilan hilang. Jadi pendekatan tadi yang ya value-nya itu ke arah sana. habis. Artinya kalau kita pakai pendekatan, kalau pakai kajian keilmuannya, pendekatan behavior ini pendekatan perilaku, pendekatan instrumentatif, pendekatan fungsional, ditarik ke atas dalam pendekatan nilai, maka kita dapetin tadi Husnul.
bahwa ternyata nilai-nilai Pancasila yang saya teriak Pancasila justru mereka yang menggugurkan Pancasila karena pendekatan begitu. Gimana? Walaupun kritik kita terhadap behavioral approach ya, nilainya kan post behavioral yang kemudian memasukkan nilai lagi, kali dianggap meninggalkan karena pragmatisme, pragmatisme, kemudian materialisme, kemudian positivisme. Iya, positivisme. Pasti positivisme. Ya, positivisme ini agak sedikit kita harus kritik juga. Iya dong, pasti. Soalnya mereka melihat bahwa kebenaran itu yang kelihatan, padahal kebenaran kebenaran gitu. Bahkan kalau tidak terlihat di dunia, kita tunggu nanti di akhirat gitu. Pasti. Ya kan. Nah, jadi kalau balik lagi tadi, ketika good governance-nya berwujud sebagai bentuk yang bukan merupakan public services, bukan merupakan public goods, maka dia bentur dengan nilai-nilai dasarnya. Gonslahnya, fundamental value-nya gitu, dia nggak ketemu. Nah, itulah yang mengakibatkan kita bicara hari ini sebagai multi krisis dimensi. Lebih parah dari cerita bagaimana multi krisis dimensi 97-98, Husnul. Bang, ini saya juga lagi baca juga. Lupa saya catat namanya. Tapi saya dapat banyak inspirasi kalau kita pelajari lagi. Karena paradigma yang kita bahas hari ini. Paradigma kita memang kalau tadi ngomong bicara value. Thomas Kuhn ya. Ya udahlah, bisa siapa aja. Nah, kalau kita bicara pembangunan paradigmanya maju, paradigmanya times kan kayak gitu kan, maju artinya apa? Padahal kalau maju kan besok itu sudah out of date juga kayak gitu kan. Dengan yang pembangunan dengan paradigmanya moral atau value. Ya, jadi kalau ini rezim materialism, kalau ini adalah rezim morality. Nah, kalau rezim morality ini sebetulnya kan dari zaman Fir'aun sampai sekarang ya tetap sama. Jadi tidak ada yang bahasan tentang times, tentang waktu. Kalau pembangunan dengan rezim materialism hari ini akan out of date untuk besok. Besok itu masa lalu menjadi sudah tidak dipakai gitu. Tapi kalau rezim moral mau zaman Fir'aun apa sekarang tetap aja sama. Timeless itu. Timeless. Nah, sekarang ini kan rezimnya rezim ketakutan pembangunan harus yang kayak gitu kan, yang 5G, 3G dan segala macam apa yang kalau teknologi itu 6G, AI, Artificial Intelligence, ChatGPT. Mereka kan selalu bahas tentang itu. ChatGPT dan AI. Etiknya gimana? Oh, nggak ada urusannya. Maksudnya, tapi kan kalau di Indonesia ini kan manusia seutuhnya. Nggak ada human touch. Jangan pernah bicara ChatGPT dan AI itu dalam perspektif humanity. Jangan pernah bicara itu. It's nothing. Loh, mereka menggunakan humanity. Mengambil format humanity, tetapi dalam perspektif materialism. Cuma mereka itu memisahkan antara, mereka mendefinisikan siapa yang dulu pernah saya bicara ya, full human sama less human kayak gitu. Ini kan humanity, definisi mereka kan nggak universal sebetulnya. Definisi humanity mereka materialism. Atau salah satu contoh yang menarik misalnya memisahkan antara right dengan yang value tadi, ya kan? Oh, Anda berhak kok untuk jadi punya sexual orientation apapun, value-nya nggak peduli. Ya, itu yang kemudian kita sebut dalam paradigma strategik ke fungsional ke instrumentatif. Dia tidak bentuk ke. Jadi gini. Gimana? Cara ngeliatnya begini, Husnul. Paradigmatik sesungguhnya bisa dilihat dalam struktur, nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi, instrumentasi, bukti dan konsistensi. Ada 7. Ada 7. Ketika Husnul tadi bilang misalnya katakan mengambil contoh tentang Anda berhak kok untuk punya orientasi seks begitu rights-nya gitu posisinya, haknya. Dalam perspektif ini sesungguhnya dia hanya dalam pendekatan strategi sebagai manusia. Tapi dia lupa kebijakan dasar manusianya apa, nilai-nilai manusianya apa. Jadi levelnya cuma ke bawah. Levelnya cuma strategi, fungsi, instrumentasi, dikasih bukti dan dikasih konsistensi. Cerita Nabi Lut adalah bukti dengan konsistensi. Yang instrumentasinya cuma dalam kerangka tadi pemuasan. Sehingga fungsinya memang dalam rangka mencapai hak tadi. Strateginya begitu.
kok orientasi seksnya apa saja. Tapi ketika masuk ke dalam kebijakan dasar sebagai human, kebijakan nilai-nilai dasar sebagai human, nggak ketemu dia. Nggak ketemu, value-nya nggak ketemu. Karena tidak memberikan bukti bahwa model seperti ini tangguh dalam menghadapi kehidupan. Gitu. Dia tidak bicara keselamatan, dia tidak bicara ketentraman, dia tidak bicara kedamaian as a human. Bahagia. Bahasa sederhananya bahagia. Tapi kalau kita bilang Al-Farabi itu bahagia. Itu Al-Farabi. Tapi kalau saya ngambil begini, saya ngambil langsung nafsul mutmainah. Maka kalau nafsul mutmainah ada 3. Dia bicara tentang selamat, dia bicara tentang tentram, dia bicara tentang damai. Peaceful, harmony. Itu didapatkan di situ. Peacefulnya, kedamaiannya, harmoninya didapatkan di situ dan selamatnya didapatkan itu. Maka tiap manusia pada akhirnya fitrahnya adalah muslim. Yang membuat dia tidak menjadi muslim ketika dia menentang ajaran tadi ke posisi fitrahnya. Ketemu dia di sini tidak kemudian dengan kebijakan dasar dan nilainya. Maka dia cuma mendapatkan strategi, fungsi instrumentasi, bukti dan konsistensi pada pertentangan kebijakan dasar dan nilai. Gitu husnul melihatnya. Dan sebetulnya ujung-ujungnya larinya kan kebijakan dasar dan nilai. Kebijakan dasar kalau mereka tetap menggunakan misalnya human first kayak gitu kan, tadi ada persoalan karena dia pakai akal, karena dia pakai pengalaman kan kayak gitu. Tapi kalau kita bahas tentang sebetulnya siapa sih yang menciptakan kita, sehingga kalau kita bahas nilai apa sih yang di dunia sampai kekal abadi nanti, seperti apa sih hidup kita ini, untuk apa dan sebagainya. Kalau kita memahaminya ke arah sana, tadi kan jadi selamat, jadi tentram, jadi harmoni, yang seperti itu. Nah itu pendekatan visi dan misi. Visi untuk di dunia ngapain, misi untuk di dunia ngapain dalam rangka kehidupan setelah itu. Gitu. Karena kita percaya kan life after life, life beyond life. Siapa yang di sini nggak percaya? Gitu. Nah ini penting gitu loh untuk kita juga. Dalam kekuasaan sama Husnul. Iya. Beyond your power. Untuk apa? Iya, beyond. Saya bilangnya beyond loh Husnul. Jadi artinya setelah Anda berkuasa, Anda termasuk manusia yang tetap dihormati, hargai apa enggak? Atau kemudian dalam kondisi sekarang saja Anda berkuasa, tidak dihormati dan hargai, apalagi nanti setelah tidak berkuasa. Gitu loh logikanya. Dalam posisi sekarang Anda berkuasa saja, Anda tidak dihormati dan tidak dihargai. Penghormatan dan penghargaan terhadap Anda cuma bersifat penghargaan dan penghormatan secara materialisme yang statusnya sangat lekang dengan waktu. Nah, ngeri nggak? Jadi berarti kalau materialisme itu ke arah waktu, karena kita mati kan nggak dibawa juga ya? Iya. Kan sangat lekat dengan kan? Iya, jatuhnya begitu. Sebenarnya kalau value nilai Anda menjadi orang baik, Anda punya amal soleh, Anda bertakwa, nanti ada malam pertama di alam kubur kayak gitu ya. Jadi ada Astagfirullah. Ada apa namanya? Maksudnya ada pertanggungjawaban kita. Astagfirullah. Pindah alam. Jadi nggak mati ya sebetulnya. Pindah alam. Pindah alam kubur, menunggu sampai nanti di akhirat kayak gitu kan, yaumil hisab, sampai kemudian kita neraka surga. Kubur adalah pintu untuk masuk alam lain, gitu. Iya. Nah, kita juga tetap harus sampaikan gitu. Jadi berkuasa tadi karena kita punya sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan kembali lagi bahwa value nilai ya balik lagi, siapa yang paling tinggi kalau kita menggunakan, apakah man-made, pikiran manusia, akal yang terbatas, atau yang menciptakan kita ngasih tahu hudan kayak gitu ya. Jadi petunjuk dari sang Khalik kayak gitu kepada kita. Nah, tapi kan kadang-kadang kita nggak menganggap itu terus. Iya nggak? Jadi gimana kebahagiaan bisa kita capai kalau tidak tunduk taat patuh kepada? Ya itulah tadi, tergantung. Jadi World Happiness Index itu kan tertinggi di Finlandia. Iya. Tertinggi di Finlandia. Tertinggi sekarang. Tapi cuma kata jujur. Tunggu dulu, Snul. Ada wartawan yang iseng. Oh iya. Gimana? Melakukan research, melakukan wawancara terhadap warga-warga Finlandia. Apakah Anda sungguh-sungguh bahagia? Si warga-warga Finlandia itu menyatakan, sesungguhnya secara real, secara nyata, kami kesepian. Jiwa-jiwa yang sepi. Kami kesepian. Jiwa-jiwa yang kosong. Apalagi sekarang kan di negara-negara Skandinavian ini lagi social unrest dengan pembakaran Al-Quran dan sebagainya ya. Maksudnya kan itu muncul, aduh ini loh contoh-contoh gitu ya di dunia.
Itu ya. Balik lagi ke konsep gitu multi krisisnya yang tadi trust, kita ingin mengatakan distrust, disorder, disobedience di dalam konteks ini. Kalau kita lihat, jadi sekarang ini posisinya tiga-tiganya. Oh iya ya. Ya distrust lah, karena distrust maka terjadi disorder. Iya, maka terjadi disobedient. Dan rakyat akan melakukan disobedient. Sebetulnya di dalam konteks ilmu politik itu biasa saja. Itu kan kayak lingkaran. If you are on the track di dalam legal and political rule of the game, maka terjadi trust kan. Ya, akhirnya terjadi order. Makanya kemudian jadi obedient, rakyat mematuhi apa ini. Tapi dalam pilar-pilar demokrasi, khusus untuk peradilan, dia melahirkan satu kondisi masyarakat yang penuh dengan uncertainty, ketidakpastian. Itu artinya yang muncul adalah ketidakadilan. Karena pasal-pasalnya dibuat lagi-lagi itu tadi, itu oleh akal manusia. Munculnya juga distrust jadinya. Karena soal man-made gitu loh. Dan keberpihakannya itu. Man-made ya. Padahal people made maksudnya. Jadi rujukannya menjadi salah. Jadi saya mengatakan begini kalau dalam sistem thinking saya, dalam thinking model yang saya bangun, social distrust, social disobedient, dan distrust, disorder, disobedient, atau kemudian political distrust, political disorder, atau economical law, semuanya ujungnya adalah soal apa yang saya sebut sebagai false authority. Kepalsuan, kesemuan kewenangan, kepalsuan penguasa. Dan ketika ini berjalan menjadi sebuah bentuk, ini kalimatnya, menjadi bentuk sebuah autokrasi yang dibenarkan secara hukum. Autokrasi. Jadi hukum dipakai untuk melegitimasi autokrasi itu. Maka dalam lembaga peradilan, ini yang tidak dilihat oleh banyak kalangan intelek. Maaf ya Husnul kalau harusnya ngomong. Ini yang tidak dilihat oleh banyak kalangan intelek Indonesia. Ketika yang namanya kepalsuan otoritas, kesemuan otoritas bergulir dia dalam putaran kekuasaan, maka dia akan melahirkan apa yang disebutkan ketidakpastian masyarakat. Situasi seperti ini sesungguhnya menggambarkan ada kezaliman. Ada kezaliman. Kepalsuan, kesemuannya berputar terus-menerus menunjukkan bahwa selain kondisi seperti itu, ada sesuatu yang tidak digenahi. Pakai bahasa Indonesia digenahi apa ya? Ada sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan keterampilan, tidak sesuai dengan kemampuannya. Artinya saya ingin mengatakan ada model semuanya jadi instrumentatif otoritariannya tadi. Iya, itu yang saya sebut tadi, bahwa ternyata otoritarian yang disebut dengan autocratic legal system, autocratic legal system, suatu sistem autokrasi berbasis hukum, gitu ya, melahirkan apa yang disebut dengan uncertainty. Nah, masyarakat intelektual ini mesti tahu nih. Jadi dia jangan, istilah kita jangan jadi beo. Ya udah itu. Lihat ya. Kita udah bicara juga. Intelektual beo. Karena analisis ini keluar dari mainstream analysis. Iya betul. Kita keluar dari mainstream analysis nih. Ya, kita ingin melihat nih out of the box. Out of the box. Nah, apa yang kita lihat sekarang dalam posisi yang disebut dengan false authority? Kan tadi melahirkan autocratic legal system. Autocratic legal system ini nanti dalam lembaga peradilan akan melahirkan apa yang disebut dengan uncertainty. Ketika uncertainty ini berputar terus, autocratic legal systemnya berputar terus-menerus, masyarakatnya akan kayak gimana? Berantakan, disorder. Jadi harusnya rakyat itu kalau menghadapi ketidakadilan pergi ke pengadilan. Tapi di pengadilan terjadi itu tadi false authority, false uncertainty law. Jadi ketidakjelasan hukum yang ada di dalam konteks. Tapi mereka dengan mudah, kalau pejabat dengan mudah menggunakan pasal-pasal. Nah, apa indikatornya? Kita ngelihat. Anda tadi menyebut soal utang. Saya bilang utang 7.800 triliun. Di tengah yang namanya Anda berutang demikian tinggi, yang disebut itu masih tinggi, aman. Itu tinggi. Loh. Nah, maksudnya kan Bang Nursi ini ahli ekonomi sih kan. Kalau saya asik ya bisa utang 7.700 triliun. Kira-kira mau beli apa kayak gitu. Loh, poinnya bukan sekedar itu. Anda kan nggak punya tagihan, Anda kan nggak punya aset keluar. Iya, nggak punya. Yang ada adalah Anda punya kewajiban. Kalau dalam bahasa akuntansi. Ini belum ribanya ya?
Apalagi dihitung ribanya. Nah, begitu Anda sampai pada masuk riba, kelihatan dia di situ. Bahwa yang terjadi adalah kezaliman. Abuse power. Pada saat yang sama, abuse of power ini bisa nampak pada beban utang yang sedemikian rupa ditampilkan oleh pejabat bermobil-mobil mewah dengan strobonya. Itu gimana tuh? Itu gimana tuh? Atau anak-anak yang gebukin anak-anak, pacarnya anak-anaknya. Segala macam itu muncul. Pacar-pacarnya anaknya. Jadi logikanya sederhana, saudara. Utang itu mestinya melahirkan sebuah sikap keprihatinan dan tidak ditunjukkan oleh satu otokrasi, satu yang berbasis hukum tadi kayak gitu, dan tidak melahirkan birokrasi yang mempunyai kemewahan demikian rupa sehingga dengan bangga menggunakan mobil-mobil premium di jalanan dengan strobonya. Dan kalau dihalangi oleh masyarakat marah ke atas nama hukum. Ya, termasuk kalau Coba saya gimana? kritik dengan di Instagram para istri-istrinya. Enggak, ini saya kritik pada gimana aktivis kayak gitu ya. Itu. Poinnya adalah di mana kepekaan sosial Anda? Ya, ada. Anda selalu berteriak tentang stunting. Di mana kepekaan sosial Anda? Anda berteriak sekarang yang namanya 2% masyarakat Indonesia menguasai yang namanya kekayaan lebih dari 60%. Bahkan ada yang bilang sampai dengan 90%. Gimana ceritanya? Mana kepekaan Anda sebagai pejabat yang katanya pegang amanah pejabat publik? Gitu. Itu menggambarkan multi krisis dimensi, Husnul. Indikatornya sederhana sebenarnya. Leadership, value-nya nggak ada. Kemudian Hukum dimanipulasi. hukum digunakan Untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Itu problematik. KKN. Jadi sampai di situ kita, Husnul. Sekarang tentu pemirsa IC Diriso selalu bertanya, nih kritik melulu nih, gitu kan? Iya kan biasanya. Ya emang kalau Mereka lupa bahwa kritik adalah sebagian dari jalan keluar. iya kalau Anda dengarkan para pejabatnya Iya, ini iya. kita sampaikan. Untuk sampai bisa mengkritik kami itu ya Pak, Iya, belajar. penelitian, Iya. berpikir, Betul. gitu ya. Menggunakan daya nalar yang Jadi masih moral. mereka maunya juga instan. Nggak bisa. Nggak bisa, ini pemikiran kayak gitu. Kita juga nggak mau ngasih instan kayak gitu karena ini membutuhkan knowledge itu tadi, membutuhkan dicerna. Gini, sederhananya saya mau ngasih contoh ke mudah-mudahan ini saya salah. Satu sequential thinking, quantum thinking atau sequential thinking, satu model berpikir yang kuantum, satu model berpikir yang sequential, itu tidak bisa melampaui begitu saja sistem berpikir linear dan lateral. Pasti berpikir dulu pada linear dan lateral, artinya seperti saya bilang tadi, nggak instan dia, nggak bisa instan. Kita aja juga pencarian ilmu kita ini kan setiap tahun, alhamdulillah semakin kita memahami, mudah-mudahan semakin bijak di dalam kita membaca fenomena-fenomena sosial politik dan sebagainya. Ya, tapi kan kita dihadapkan terus dengan apa namanya laboratorium kenyataan prakteknya yang seperti itu. Tentu akan keluar kan berbagai macam ini di mana sebetulnya sumber dari segala sumber persoalan itu. Kali lagi leadership yang janitor. Masih ingat? Udah lama ya kita nggak bahas tentang itu. Oke. Sebagai penutup, Husnul, tentu kita punya tanggung jawab dalam konstruksi begini. Tapi kita bukan tipikal manusia sejak sebelum COVID kita tapping hingga sekarang. Kita tidak pernah mengeluarkan cacian. Kita tidak mengeluarkan cacian. Kita tidak mengeluarkan makian. Jadi hate speech kita tidak keluarkan. Love speech tidak kita keluarkan. Yang kita keluarkan adalah sympathetic and empathic speech. Kita mengeluarkan modal simpati. Simpati terhadap masalah. Kita empati terhadap masalah. Empati dengan masalah, simpati bagaimana kita menyelesaikannya. Tentu dimulai dengan proses bagaimana kita melakukan identifikasi. Kita mulai dengan bagaimana kita belajar tentang sesuatu, mengidentifikasi, mengimitasi dan macam-macam. Artinya proses interaksi. Kalau ini kan saya sesungguhnya sedang menggunakan modal
satu holistic approach gitu ya, satu pendekatan Holistic menyeluruh approach, gitu ya, iya. berdasarkan interaksi gitu pendekatannya. Nah kalau begitu maka krisis multidimensi ini mau tidak mau kembali lagi ke dalam seberapa jauh kita paham tentang nilai-nilai yang pernah merajut bangsa ini secara menyeluruh, pernah menjadi pemicu semangat, pembakar semangat, gitu ya. Sedemikian rupa sehingga kita bisa teriakan Allahu Akbar pada 10 November 45. Dan sebentar lagi 17 Agustus. Apalagi sudah sampai pada cerita tentang 17 Agustus yang selama 78 tahun kita merdeka, ada 44 menteri pendidikan. Yang ingin saya sampaikan, kacaunya kurikulum. Sekarang lebih kacau lagi. Liberalisasi. Jadi sebetulnya sekarang instrumen, jadi kalau tadi kita bicara value Pancasila, Darul Akhdi wa Syahadah kita, perjanjian konstitusi kita diimplementasikan sepertinya jauh. Yang ini instrumen liberal, ya kan? Yang ini sebetulnya Pancasila itu di situ masih ada Tuhan, masih ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada musyawarah dan sebagainya. Kalau kayak gini kan, kalau yang materialisme tadi liberal, neoliberal, materialisme dan sebagainya kan penguasaan terhadap materi di dunia ini. Jadi simpulannya Husnul, kalau Husnul sampai pada situ kajiannya, maka krisis multidimensi kita diindikasikan oleh kemunduran pendidikan. Gitu. Jadi kalau suatu bangsa itulah yang saya tadi iya, simpati, empati kepada dosen-dosen, guru-guru termasuk saya sendiri di dalam konteks itu. Karena gini Bang, ini juga yang saya pikirkan. Sekarang kita ini, pengajar-pengajar ini, yang dibangun itu bukan scientist. Yang dibangun itu birokrat, Anda harus administratif. Rather than diskursus otaknya, perkembangan otak kita. Ya, jadi kemampuan kita di dalam perkembangan keilmuan itu jauh dibandingkan yang kalau kita bahas tentang administrasi. Ya, karena dunia intelektual Indonesia bersedia didominasi oleh pihak lain. Ya, itu. Dan cara pendominasian paling efektif dalam dunia pendidikan Ya, adalah birokrasi. karena itulah kan kita dulu mengatakan dia menjadi corong-corong dari ideologi itu tadi, iya, menjadi beo-beo dari ideologi tadi. Iya. Dan sepertinya kalau membaca liberalisme, membaca ya paradigma itu seperti membaca Al-Quran. Betul, mestinya begitu. Begitu. Jadi sekali lagi Husnul dan saya ini sedang menyampaikan sesuatu bahwa krisis multidimensi yang paling kuat dinyatakan adalah kemunduran pendidikan. Dan ternyata ketika kemunduran pendidikan itu berlangsung, dia berdampak pada pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan sosial, pendidikan ideologi, semua yang kena. Bahkan seringkali mereka lebih percaya kepada TikTok. Iya. Dibandingkan harus pergi ke perpustakaan baca buku. Karena begitu pragmatisnya gitu. Gitu. Apa yang kita dapatkan dari TikTok? Dalam perspektif instrumentatif pragmatisme, yes. Tapi dalam perspektif value belum. Ya, even pragmatisme juga cuma 1 menit itu Anda bisa dapat apa sih? Ada nggak ilmu yang ini? Ya ada ilmu 1 menit kalau itu dikasih, kalau makan Bismillah kayak gitu kan? Itu kita belum menganalisis substansi loh ya. Pada kebijakan dasar dan nilai. Belum. Baru cuma sekedar fungsinya Bismillah bentuk makan tuh begini. Gitu aja kayak gitu. Jadi sekali lagi Husnul, kalau kita sadari bahwa dalam rangka 17 Agustusan ini di Indonesia 70 tahun merdeka, 78 tahun merdeka ini. Jadi baru 78 ya? 78. Jadi bukan 350 tahun dijajah oleh Belanda ya? Jadi harus disadari yang terjadi adalah kemunduran di berbagai lini kehidupan. Krisis di berbagai lini. Yang disebut oleh Krugman sebagai abnormal yang berulang-ulang. Nah, abnormal berulang-ulang menjadi normal dan normalnya normal yang sakit. Akhirnya kita semua aktor-aktornya menjadi sakit juga. Iya, maka sebenarnya tuntutan bagi pemerintah adalah tuntutan memperbaiki pendidikan.
Tuntutan perbaikan pendidikan bukan tuntutan perbaikan sekedar pada kurikulum. Tuntutan mendidik masyarakat secara benar. Tuntutan mendidik masyarakat untuk tidak Jadi berdusta. Gitu. Ada schooling, Dan ada ada non-schooling. deschooling. Deschooling. Iya, istilah kalau Ivan Illich sama Paulo Freire, Ivan Illich sama Sekolah bebas. Iya, sekolah bebas. Deschooling society gitu. Lalu digunakan oleh kelompok-kelompok IT di Amerika sebagai schooling, deschooling, schooling dan dipadu sama mereka. Dan Gitu. keteladanan menjadi Tentu, makanya kepemimpinan bicaranya. leadership. Iya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya Mangun. mangun karso Tut buri buri handayani. handayani. Itu filsafat Jawanya Iya. begitu, tapi masya Allah. Dan paling hebat di situ siapa, Usno? Siapa? Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun tentang indikator kepemimpinan, dan itu ditanggalkan oleh orang-orang Indonesia. Ngeri nggak? Seorang Ahmad Dahlan bisa merumuskan ini loh, pola-pola pemikiran kepemimpinan seperti ini, sampai akhirnya diatur gitu tadi. Silih asi, silih asu, silih asa. Oh, gitu. Itu harusnya. Jadi leadership itu bukan sembarangan. Iya. Leader itu bukan sembarangan. Apalagi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah ya. Nah, karena Usnul sudah naikin sampai ke situ, maka pemimpin yang tidak melahirkan kehidupan saling silih asih, pemimpin yang tidak silih asah, pemimpin yang tidak silih asuh, he's not a leader. Gitulah kira-kira ya. Gitu, Usnul. Jadi bukan pemimpin, Iya. bukan imam, bukan ini ya. Jadi ini berbagai persoalan yang kita sampaikan hari ini menjelang 17 Agustus. Mudah-mudahan apa yang kita urai, kita analisa ini itu bermanfaat. Amin. Jadi kalau pendidikan, coba mari kita semua untuk melihat kembali. Iya. Ya, jadi bukan hanya sekedar bagaimana transfer of knowledge, tapi lebih dari itu membentuk manusia-manusia Indonesia, ya, mencerdaskan manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang nantinya merdeka gitu ya, manusia-manusia yang jadi bukan universitas merdeka, bukan sekolah merdeka, tapi Bukan kampus merdeka. bukan kampus merdeka, tapi merdeka dalam artian Anda punya pikiran, kemudian juga tunduk, jadi obediennya itu kepada sang Power of reasoning. gitu, ya, yang punya Daya nalar. daya nalar. Dan Iya. semua kan ulil albab ya, Iya, kalau Bang betul. Nursi kan selalu bicara seperti itu. Iya. Nah, tugas kita banyak, tapi ini hanya satu langkah yang kita bisa sampaikan, Iya. mudah-mudahan berguna. Amin. Kalau kami salah, Iya, kami kami mohon mohon maaf. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.